Dari kreator di balik layar di channel Freedom Spark, aku Kang Lucky mau ngajak ngobrol nih, obrolan yang bikin nggak bisa tidur. Bukan karena takut, bukan karena horor, tapi karena kalian baper sama obrolan kita malam ini. Ini lagi bah malam, obrolan malam yang bikin kalian nggak bisa tidur. Gibah malam, obrolan malam yang bikin kalian gak bisa tidur. Gibah malam kali ini aku ditemenin sama siapa nih kira-kira nih yang nemenin aku nih? Halo, ada siapakah di sana? Iya, halo. Iya, dengan siapa, di mana, passwordnya apa? Luwak white coffee. Nyaman di hati tapi gak jadi-jadi. kita nggak di endorse sama Luwak White Coffee loh. Aku cuma di endorse sama Anchor doang loh. Yang ngebayar aku cuma Anchor doang. Luwak White Coffee-nya belum. Jadi kalau misalnya ada orang dari Luwak White Coffee dengerin ini, ya notes ya. Ini besok minta endorse lah dikit. Kalian Dengan ya, siapa? mesti. Dengan siapa nih? Dengan seseorang. Ya namanya siapa? Kenalan dulu dong. Oh, mau kenalan. Ya karena kalau nggak kenal katanya kan nggak. Ya kan. Udah nervous duluan. Dengan siapa nih? Apika. Apika. Api ah. Iya. Kayak bahasa Surabaya serius deh. Api ah gitu. Iya. Kalau enggak itu loh yang ada ikannya. Oreo. Apaan sih? Iya, Oreo. Bener ya Oreo ya? Aduh, ini kayaknya podcast paling kacau deh. Nggak, karena sebelumnya aku belum pernah ngobrol sama cewek di podcast. Seriusan. Kalau di podcast itu sama temanku cowok kan. Itu sama partnerku biasanya emang cowok. Jadi ini baru pertama kali dan lumayan rasanya sih. Kayaknya enak ya ngobrol-ngobrol gitu, ngejok, kayak nggak ada yang baper, nggak ada yang ngambil perasaan. Iya, enak. Pernah nggak sih kamu kayak kenalan sama orang gitu kan, misal orang baru, terus kamu nyoba buat sedikit ramah, terus kamu nyoba buat bercanda gitu, tapi orangnya baper, kayak ngambek kayak gitu. Pernah nggak sih? Pernah sih. Pernah. Gimana nih ceritanya? Bisa diceritain nggak dikit atau banyak gitu? Ya, mau ngambek kan nggak ada status. Iya. Kok udah status? Mau ngambek nggak ada status? Iya. Jangan distatusin dulu dong. Yang ada status nggak enak. Ya gimana? Sukanya ngebaperin, tapi kalau udah baper tanggung jawab nggak bisa. Oh, kayaknya ada pengalaman seru nih. Pernah di ghosting orang ya? Pernah. Sering. Maksudnya nggak sering lah. Kirain sering gitu kan, soalnya tadi waktu ngomong pas udah baper mau tanggung jawab nggak bisa tuh kayak udah menghayati banget gitu loh. Ya nggak pengalaman sih sebenarnya, tapi kayak apa ya? Yang ghosting cuma satu orang, tapi inget aja gitu sampai sekarang. Oh, berarti ingatannya lumayan nih. Jangan-jangan kamu orangnya suka pendendam gitu ya? Enggak. Bersyukur deh kalau gitu. Cuma kalau yang sakit-sakit gitu gimana ya? Bisa maafin tapi nggak bisa lupain. Aduh, aku jadi keingetan lirik lagu. Ada kayak gitu. Memaafkan ini tapi lagu dari siapa sih, lupa aku. Ada pokoknya bahasanya bahasa dari luar sih. Memaafkan itu gampang, tapi melupakan itu adalah suatu hal yang lain gitu. Iya, betul banget. Dalam nih. Emang kamu pernah ada kayak pengalaman buruk soal relationship mungkin? Yang mungkin kalau misalnya bisa sedikit di-share, sedikit aja sih kalau bisa sih, jangan terlalu banyak, takutnya nanti kamu baper lagi. Itu ada nih orang-orang yang kalau dengerin kita nanti bisa lah mengambil sesuatu dari cerita kamu. Oh, bisa.
Kalau bisa kalau memang ada yang bisa diambil, kalau nggak ada ya Ya ambil aja yang ada. Ya gimana. Aku soalnya juga sempat ada sih di fase-fase toxic relationship kayak gitu tuh sempat ada. Tapi kamu dulu deh kayaknya, ladies first gitu. Emansipasi wanita. ih, makasih. Sama-sama. Iya. Aku dulu. Hmm. Kalau aku sih temen cowok dikit, bahkan jarang. Tapi sekalinya suka ya suka, maksudnya sukanya itu lama gitu, bisa 2 tahun 3 tahun. Terus pas nemuin orang yang kita suka ternyata notice sama kita, ya seneng aja. Dan dibalik senengnya kita itu kita nggak tahu kalau ternyata rasa sukanya kita itu bisa dibuat kayak bisa dibuat senjata mungkin ya, apa namanya, kayak misalkan aku LDR sama cowok satu, kita satu pulau Jawa tapi kita beda kota. Dia tahu aku suka sama dia tahu aku sayang sama dia, tapi dia bilangnya kamu kok gini sih sama aku, berarti kamu gak sayang. Kamu kalau sayang sama aku harusnya kamu gini ke aku, kok ini kamu gini, misalnya gitu kan. Secara kalau dibilangi gitu kan gimana ya perasaannya, kayak mungkin aku harus nunjukin sayang aku ke dia. Ini sebenarnya kasus-kasus kayak gini tuh banyak loh terjadi, nggak cuma sama kamu kan. Dan yang cukup parah biasanya emang di relationship itu kebanyakan yang dirugikan itu cewek. Kebanyakan, aku bilang kebanyakan karena nggak semua. Nah, hal yang lebih parah yang bisa terjadi kalau misalnya sama cowok-cowok kayak gitu, biasanya sih kayak yang kamu sayang nggak sih sama aku? Kalau kamu sayang sama aku berarti kamu harus gini. Nah, gininya itu tadi ngasih badan. Aku sering denger cerita kayak gitu, kesel tau nggak sih? Kok goblok gitu loh. Lu ngasih badan, lu cuma buat ngebuktiin kalau kamu itu sayang gitu loh. Dan nanti kalau misalnya kamu ditinggalin, gimana yuk? Yang rugi ya diri kamu sendiri. Ya benar banget. Terus akhirnya kok kamu bisa lepas nih dari penjara si toksik itu gimana nih? Ada yang bisa di-share kah? Sebenarnya susah buat lepas, jujur aja. Soalnya si dia itu udah kayak satpam 24 jam. Jadi selalu mantengin aktivitas, nah itu apapun itu. Jadi buat bergerak aja susah. Wah gila. Berarti bisa dibilang kamu nggak punya waktu buat diri kamu sendiri dong kalau kayak gitu. Iya. Wah. Bener banget. Gila. Misal pun kerja pun ya dia harus tahu. Takutnya kalau misal pun aku nolak, dia pasti bakal bilang, kamu katanya sayang, tapi kok nggak ada waktu buat aku, ngangkat telepon aja kamu nggak mau. Dan itu yang buat cewek-cewek lemah. Aku pernah denger cerita tentang hal kayak gitu. Biasanya cowoknya kayak gini kayak, anggap aja kayak kamu telat nih balas pesannya dia, terus dia bilang kamu sama cowok lain ya, kayak gitu. Kamu nggak balas chatku berarti kamu lagi chatan sama cowok lain ya, kayak gitu misal. Sempat ada nggak hal-hal kayak gitu? Atau cuma sekedar kamu gak sayang sama aku kayak gitu doang? Sempat ada, pasti itu sempat ada. Dan itu cuma karena masalah sepele. Cuma masalah apa sih? Kalau WhatsApp itu kan pasti ada online itu kan. Iya. Ada tulisan online. Kalau misalnya pun nggak
kita nggak ngehapus riwayat, pasti kan tetap online gitu kan. Iya. Dan aku itu nggak tahu kalau itu tuh ada tulisan online, dan dia langsung aja nuduh yang, oh kamu gini-gini, kamu online tapi nggak balas WA aku, kamu berangkat kerja di jalan tapi kok kamu online, katanya kamu berangkat kerja naik motor bisa onlinean WA ya, pasti itu katanya. Wah. Itu udah bukan mulai posesif lagi, itu udah posesif banget itu. Bener banget. Kalau hubungan kayak gitu sama sekali nggak sehat loh ke depannya. Kalau misal dilanjutin, gitu kan? Kalau misal dilanjutin kayak gitu sama sekali nggak sehat. Diposesifin itu nggak enak. Serius. Bener banget. Dan kalau misal pun ngelawan pun pasti dia balasnya gini. Dulu awal pertama kenal kan aku udah bilang kalau aku gini, kalau aku posesif, kalau aku overthinking, kalau aku suka diperhatiin, kalau aku suka diprioritasin. Aku bisa memprioritaskan kamu, tapi kamu juga harus bisa prioritasin hidup kamu. Tapi kenapa sekarang kamu kok malah protes ke aku? Dan akhirnya aku diem, aku nggak bisa jawab. Nggak bisa. Kalau kamu di posisi kayak gitu, jelas kamu bakal nggak bisa jawab. Karena kalau yang ini cuma aku dengar dari sudut pandang kamu ya, kamu pasti bakal ngerasa bersalah banget deh dengan posisi kayak gitu. Bener banget. Kayak yang, bener nggak sih aku nggak sayang sama dia, bener nggak sih aku kurang perhatian sama dia, kayak gitu. Dan kalau itu dilanjutin, ya hancur diri kamu gitu. Pasti bakal hancur di waktu kamu lagi jalan nih sama dia, maksudnya lagi masih berhubungan, masih berkomitmen gitu sama dia. Kamu berharap dia berubah, itu pernah nggak sih? Pernah. Ada usaha dari kamu nggak buat mengubah dia gitu? Ada apa? Usaha dari kamu biar bisa bikin dia berubah gitu, ada nggak? Kamu ngapain gitu? Ada kan, kalau misalkan dia pengen 24 jam stay buat dia, oke, fine, aku stay buat dia, selalu on time buat ngasih kabar, nggak pernah telat. Meskipun kalau misalkan OTW kerja, dia tahu misalkan jaraknya cuma 5 menit aja, ya udah pokoknya harus ngasih tahu sama ngasih kabarnya harus tepat waktu. Aku ngelakuin itu semua ya, tapi ternyata sama dia itu salah banget. Mantap. Dia masih tetap salah. Dia bilangnya, pamit kamu aja kurang, pamit kamu aja salah. Terus kamu mau dengar cerita dari aku nggak? Nggak mau ya? Ya udah, aku ngambek. Boleh. Ngambekan. Emang baru tahu. Harusnya aku yang ngambekan. Loh, emansipasi dong. Iya wes. Ya. Boleh. Aku beberapa kali komitmen sama orang itu, aku punya kebiasaan buruk emang. Kalau emang aku udah memutuskan buat komitmen sama seseorang, aku terbiasa buat all out. Jadi semua bakal aku kasih gitu loh. Kayak ya, kamu minta, bukan soal materi doang ya. Kamu minta apa, ya udah. Kamu bakal dapet itu dari aku gitu. Misal kayak yang kamu bilang tadi, kamu minta 24 jam aku buat kamu, ya udah bisa. Kayak gitu. Kamu minta, misal sekarang aku lagi agak sibuk nih, jemput aku sekarang. Dia bilang kayak gitu, aku bakal jemput. Aku bisa segitunya. Oke. Dan kalau akhirnya nggak lanjut sama dia, ya langsung wah gitu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang lagi, jangan tanya. Sekarang gimana? Lo kenapa? Nah, sendirinya sekarang gimana, yuk? Apa? Sekarang gimana? Sedang mencari hilal. Belum kelihatan, Bang. Aku tadi tuh sempet ngobrol sama seseorang yang di grup itu, katanya dia lagi nyari imam.
spesifik banget ya nama cowoknya ya. Pokoknya yang satu harus dapat imam, yang satu harus dapat hilal. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Semoga Siapa jodohmu tahu. nanti namanya hilal gitu ya. Amin. Nggak gitu konsepnya. Ella. Copy paste. Konsepnya Punya nggak gitu, itu aku punya royalti di situ. Nggak tahu. Serius nggak tahu. Kamu belum ngasih THR juga. Please bang, please. Hey, harusnya apa yang kasih ke aku? Masa aku? Tapi ngomong-ngomong, thank you banget. Nggak kerasa loh. Ya kan sama abang, makanya nggak kerasa. Iya. Thank you banget loh udah ditemenin ngobrol, nge-podcast, siaran. Iya, Kira-kira nggak apa-apa. kalau misalnya besok aku ajak lagi mau nggak? Besok, maksudnya bukan besok. Oh, nggak apa-apa sih, boleh. Yes, Tapi- dapat partner lagi. Tapi ada syaratnya ya bang. Apa? 1 es kopi manis. Gimana? 1 es kopi manis. Siap. Bisa diatur. 1 es kopi manis buat orang yang manis kayak kamu. Ih, Halo. Enggak. Kemarin aku bikin video endingnya kayak gitu, cringe banget sebenarnya. Aku cringe banget lihat itu sebenarnya. Kok bisa aku bikin kayak gini? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kenaikan sih, kenaikan. Kenaikan. Thank you banget loh ya udah nemenin. Aduh, udah thank you berapa kali nih? Aku boleh berharap gak sih bang? Aku Boleh, berharap silakan. Boleh. semoga aja Hah? yang aku omongin tadi mantan aku Mhm. nggak denger ini. Amin. Lu tenang, jangkauan kita jauh. Oh. Gitu. Semoga aja gak ngenali suara aku. Semoga aja ya Allah. Semoga amin. Amin ya Allah, amin. Cuma ngebongkar orangnya aja kok, namanya kan enggak. Namanya kan tetap private. Yang enggak kita jaga itu privasi kelakuannya dia. Iya. tapi aku selalu menjaga perasaanku kok, Bang, untuk saat ini. Asik. Halus. Mempersiapkan diri untuk yang pantas. Iya bener. Siapa tuh yang pantas? Nggak tahu. Kelihatan. Oh ya, ngomong-ngomong sebenarnya nggak cuma di podcastku sih. Di YouTubeku juga aku punya satu salam penutup yang selalu aku omongin. Dan itu emang dedikasinya channelku. Dan ini buat aku, ini satu kalimat sederhana tapi bagus banget. Apa-apa? Aku gini, jangan lupa bersyukur. Jadi meskipun kayak gimana pun hidup kamu sekarang, lagi nggak punya duit, lagi jomblo, tetap aja jangan lupa bersyukur. Lagi patah hati, Jadi lagi kecewa. Lagi patah hati, lagi kecewa, lagi berharap, juga jangan lupa bersyukur. Buat kalian semua yang udah nonton, ini kayaknya emang podcast seru, kacau parah tapi seru parah. Thank you banget semua yang udah mampir, yang udah dengerin podcast ini. Aku Kang Luki dari Freedom Spark bersama dengan Pika. Jangan lupa bersyukur. Bye-bye.